kondisinya tidak memungkinkan untuk berbicara masalah hak anak dan masalah hak waris. Itu di hari kedua loh, hari kedua. Terus di hari ketiga kalau nggak salah ya, pokoknya masih dalam suasana berkabung. Pak Faisal mengucapkan lagi masalah hak waris. Tadi hak asuh anak saya katakan iya. Berikutnya Pak Faisal mengajukan lagi pertanyaan ke saya, Pak Dodi, ini gimana barang-barang di sini, barang-barang Vanessa ini kan rumah sudah tinggal 4 bulan lagi. Sementara barang-barang ini banyak sekali di sini. Gimana kalau kita lelang dan kita jual? Bayangkan, di hari ketiga Pak Faisal sudah menyatakan itu ke saya. Dan saya pikiran saya masih kalut, masih tidak belum konsentrasi dan belum fokus ke situ. Ya, jadi saya akan meluruskan jalan cerita bagaimana akhirnya ini menjadi kegaduhan, menjadi ramai di media sosial, baik media sosial maupun di TV-TV yang menyatakan mengenai hak asuh anak, terus mengenai hak waris juga ini kan harus dijelaskan dan diluruskan. Nah, jadi sebenarnya di hari pertama, kedua, dan ketiga Vanessa dan Bibi meninggal itu kan di sana mengadakan tahlilan. Ya, tahlilan itu selama 3 hari. Nah, di hari kedua itu Pak Faisal mulai membicarakan ke saya hal-hal yang sebenarnya tidak elok. Ya, kalau saya bicara kata-kata tidak elok karena saya masih dalam suasana berkabung dan masih dalam suasana kehilangan putri saya. Tapi pada saat itu Pak Faisal sudah mengajukan hal-hal yang saya sendiri sebenarnya belum ingin membicarakannya. Salah satunya adalah hak asuh anak dan hak waris. Itu yang dibicarakan pada saat itu. Itu yang dimulai oleh Pak Faisal. Nah, hak yang pertama yang dibicarakan adalah hak asuh anak pada saat itu. Memang pada saat itu saya, Dedi, kondisinya belum stabil dalam artian menjawab setiap pertanyaan apapun karena kondisinya kan saya kan masih berduka, belum fokus. Jadi Pak Faisal pada saat itu bertanya gimana kalau hak asuh nanti saya ngurus di pengadilan. Nah, memang saya waktu itu menjawab iya, silakan aja kalau mau urus. Tapi karena saya memang bukan berlatar belakang yang tidak mengerti hukum, saya menyatakan iya aja memang pada saat itu. Benar iya, tapi iyanya saya, inginnya saya pada saat nanti diurus itu kita bersama. Ya, bukan sepihak. Jadi pada saat itu Pak Faisal menyatakan ingin mengurus hak asuh anak. Bicara ke saya bilang saya mengiyakan hak asuh anak, silakan kalau mau diurus. Tapi di sini ada miscommunication ya. Jadi Pak Faisal mungkin mengira saya mengiyakan. Iyanya saya itu maksudnya adalah kita ke pengadilan bersama dan kita akan urus bersama. Itu yang saya ingin, bukan hanya secara verbal dia bicara ke saya, karena ini kan saya sudah tahu ini sudah menyangkut masalah hukum. Karena kalau misalnya hak asuh anak itu diurus oleh Pak Faisal, ya monggo aja, maunya saya nanti hasilnya hak asuh itu bersama. Saya pernah bilang kan beberapa kali ada wartawan kalau misalnya coba deh di rewind, saya pernah bilang kan hak asuh bersama, ya kan pernah saya bilang, tapi memang saya tidak detail karena Dedi nggak mengerti proses hukumnya. Ya, pada saat itu Dedi juga belum konsultasi dengan Bang Milano karena sekali lagi kondisinya tidak memungkinkan untuk berbicara masalah hak anak dan masalah hak waris. Itu di hari kedua loh, hari kedua. Terus di hari ketiga kalau nggak salah ya, pokoknya masih dalam suasana berkabung. Pak Faisal mengucapkan lagi masalah hak waris. Tadi hak asuh anak saya katakan iya. Berikutnya Pak Faisal mengajukan lagi pertanyaan ke saya, Pak Dodi, ini gimana barang-barang di sini, barang-barang Vanessa ini kan rumah sudah tinggal 4 bulan lagi.
Sementara barang-barang ini banyak sekali di sini. Gimana kalau kita lelang dan kita jual? Bayangkan, di hari ketiga Pak Faisal sudah menyatakan itu ke saya. Dan saya masih, pikiran saya masih kalut, masih belum konsentrasi dan belum fokus ke situ. Pak Faisal sudah menyatakan itu. Kita jual dan kita lelang dan kita jual. Itu yang dibicarakan oleh Pak Faisal. Jadi nggak jawab ya? Ya, pada saat itu, pada saat itu jawaban saya ngambang gitu. Kok bisa-bisanya Pak Faisal di hari ketiga kita masih berkabung sudah membicarakan hal-hal yang tidak elok untuk dibicarakan gitu. Kita masih berkabung. Sementara Pak Faisal sudah menyatakan ke saya hak asuh anak akan diurus, hak waris juga akan diurus sama Pak Faisal. Nah, jadi seperti itu kejadian awalnya tuh ya. Ada dua tuh harus digarisbawahi. Pak Faisal ingin melelang dan menjual barang-barang yang ada di rumah itu. Alasannya 4 bulan lagi rumah itu kan rumah mengontrak, itu akan habis di bulan Maret. Jadi dia bingung katanya mau taruh di mana. Di situ saya dalam hati sudah ada keinginan untuk membuat satu museum kecil buat Vanessa, tapi saya belum terucap. Sekali lagi, saya memang udah kondisinya lagi masih berkabung, nggak mungkin saya bicara banyak ke Pak Faisal. Jadi saya menjawabnya hanya sekedar, ya saya menjawab aja biar sudahlah gitu, nggak usah membicarakan hal yang seperti itu. Nanti saja gitu, maksud saya seperti itu, ya. Nah, jadi setelah di hari kedua dan ketiga itu sudah dibicarakan Pak Faisal ke saya, mungkin Pak Faisal nangkepnya saya iya gitu. Iya dalam artian hak asuh anak diurus oleh Pak Faisal, hak waris diurus oleh Pak Faisal semua. Nah, saya nggak mau ngurus apa-apa karena saya pikir saya masih dalam berkabung, belum waktunya ya. Nah, setelah di hari ke-7 hari itu, di hari Senin, Pak Faisal itu mau datang ke pengadilan pada saat itu. Jadi semua dia minta sama saya di hari apa ya, kalau nggak salah di hari Sabtu atau Minggu, itu yang dia minta ke saya ya, data-datanya tuh minta ke saya itu surat nikah saya dengan almarhum mamanya Vanessa, ada saya. Surat kematian dari mamanya Vanessa saya juga ada. Minta lagi surat, kalau nggak salah surat kematian kakak yang dulu saya Vanessa sama mamahnya ya, itu semua dia yang minta semua ke saya. Bayangkan itu di hari setelah 7 hari dia minta ke saya sebenarnya risih gitu ya, Pak Faisal tuh minta semua data-data itu risih, tapi dia bilang ini harus segera diurus ya untuk mengurus asuransi kalau nggak salah ya. Dia bilang untuk mengurus asuransi karena kalau tidak ada penetapan dari pengadilan, asuransi tidak bisa diurus itu. Nah, jadi itu yang dia minta ya. Sebenarnya saya nggak dikasih. Artinya saya sebenarnya nggak berat juga untuk mengasih ya, artinya ya nanti aja lah gitu. Tapi karena Pak Faisal telepon juga, itu di rumah saya ditelepon, Pak udah dapat belum data-datanya? Ya sudah, saya ambil tuh, saya bongkar semua di rumah, ada tuh data-datanya, semua lengkap. Itu demi Pak Faisal mau mengurus semua, saya tidak mempersulit. Bayangkan ya, saya tidak mempersulit. Apa yang Pak Faisal minta data-datanya, saya kasih semua. Ya, dia mau ngurus hak waris, saya kasih semua data-data, dan hak asuh anak saya kasih semua. Dan saya tidak tahu ternyata isinya nanti ya. Nah, setelah sudah dilihat semua sama Pak Faisal, itu lengkap semua fotokopiannya. Jadi sekali lagi KTP kakak saya, kakak yang dulu yang sama almarhum mamanya Vanessa, terus ada surat nikah sama surat kematian, lengkap sudah. Nah, hari Seninnya Pak Faisal datanglah ke pengadilan. Nah, pada saat ke pengadilan itu sebenarnya saya jujur pingin ikut, jujur gitu ya. Tapi karena Pak Faisal yang ingin mengurus ke sana, ya monggo aja. Di pikiran saya ya, diizinkan ke sana ya. Malah saya nggak diizinkan ke sana, biar saya aja. Waktu itu saya bilang, Pak ikut nggak saya hari Senin? Nggak usah, nanti saya aja.
pikiran Dedi itu hak, sekali lagi, hak asuh anak bersama. Hak perwalian. Hak perwaliannya itu bersama, ya. Ini mindsetnya ya. Nah, setelah sampai di jam 10, jam 11 kalau nggak salah Pak Faisal telepon Dedi. Pak Dodi bisa ke pengadilan nggak? Pengadilan Jakarta Barat, ya, karena harus ada yang ditandatangani. Ya, saya bilang ya sekali lagi dia sudah mengajukan itu ya ke Jakarta Barat. Dedi kan nggak mengajukan ya, ingat lagi nih harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengajukan, ini Pak Faisal yang mengajukan, data-data saya lengkap, saya kasih semua, sampailah dia di pengadilan dan perlu tanda tangan saya. Nah, saya datang tuh ke pengadilan, ya, saya datang di pengadilan, draft hak asuh anak dan draft hak waris itu sudah dibuat. Ya, sudah dibuat sekali lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya, tanpa ada penjelasan keberatan atau mau ada yang direvisi atau tidak, itu tidak. Saya datang ke pengadilan itu sudah berbentuk draft. Nah, itu yang saya sudah mulai keberatan. Harusnya kan saya datang, Dedi datang, ada pihak pengadilan, dibuat, kita sama-sama baca, ada yang keberatan mana, yang mau ada yang revisi seperti apa, itu tidak ada. Jadi sudah berbentuk draft, dan pada saat itu memang saya sekali lagi kondisinya juga masih berkabung, ya, tidak memungkinkan lah untuk membicarakan ini lagi, apalagi di pengadilan. Saya tanda tangani, jadi tanda tanganin itu surat untuk yang permohonan yang ditanda tangan itu hak waris, ya, hak waris. Jadi tanda tangan pada saat itu, tanda tangan. Yang kedua, untuk hak asuh anak tidak ada nama Dedi. Ya, hanya tunggal nama Pak Faisal sebagai hak asuhnya. Hak perwalian, ya, hak perwalian Gala, dari Gala. Jadi Dedi pada saat itu tanda tangan hanya 1 lembar yang hak waris atas ya, hak waris, ya, 2 lembar. Nah, Dedi pada saat itu saya minta kopinya, ya, ke pihak pengadilan. Tadinya nggak dikasih kopi tuh pihak pengadilan, terus yang dapat Pak Faisal dua map. Terus kok cuman bapaknya Bibi? Saya bilang sama pihak pengadilan, saya ada kopinya nggak? Bayangkan, itu juga hampir nggak dikasih tuh. Saya ada kopi, untung saya minta pada saat itu. Harusnya kan pihak pengadilan pada saat itu juga memberikan kan ke saya kopinya. Baru dia kopi itu, dia kopi kasih ke saya, ya. Nah, itu kopinya itu saya bawa pulang, Dedi bawa pulang, saya pelajari itu sampai di rumah. Dan sampai di rumah, alangkah kagetnya saya membaca poin demi poin isi surat hak asuh yang diajukan oleh Pak Faisal itu ke pengadilan, hak asuh anak dan hak waris. Saya kaget sekali lagi. Karena apa? Hak asuh anak itu hak perwalian, ya, hak perwalian anak itu hanya tunggal Pak Faisal, ya. Nah, kembali lagi saya ingin sebenarnya hak perwaliannya itu bersama tapi tunggal, dan hak waris itu tidak dipisah, satu lembar saja, ya, 1 lembar. Nah, kenapa saya mundur lagi? Nah, setelah saya membaca itu, besoknya saya datang lagi ke pengadilan. Ya, saya datang ke pengadilan dengan keberatan saya dengan isi hak asuh Gala dan hak waris. Saya datang ke pengadilan, Bapak, Ibu, mohon maaf, ya, saya baru membaca draft dan surat yang kemarin saya tanda tangani. Ternyata ini saya keberatan. Bagaimana pihak pengadilan untuk bisa merevisi keberatan saya. Tapi karena itu sudah langsung didaftarkan pada saat itu, sudah dapat nomor sidangnya, ternyata tidak bisa dibatalkan.
Tetapi nanti dalam persidangan saya bisa menyatakan keberatan dan mundur dan itu bisa gugur. Itu kata pengadilan. Ya, itu bisa gugur, Pak. Nanti karena ini sudah masuk di pengadilan, nanti Pak Dodi dalam pengadilan menyatakan mundur saja dan menyatakan gugur, keberatan. Nah, itu bisa digugurkan. Nanti ada mediasi antara keluarga Bibi dan keluarga saya. Ada mediasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya itu kata Pak Asep itu yang bagian di pengadilan negeri. Saya tanya, pengadilan agama, saya bilang ke Pak Asep, Pak, saya bagaimana ini dengan surat ini? Kalau misalnya Pak Dodi memang bersedia juga mengasuh dan merawat Gala dengan pengajuan yang sama seperti Pak Faisal di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pak Dodi juga melakukannya juga dengan hal yang sama karena domisili Pak Dodi di mana? Saya bilang Jakarta Pusat. Ya, Pak Dodi nanti mengajukannya ke Jakarta Pusat. Oh ya deh Pak, nanti saja. Kalau saya belum mengajukan sampai saat ini. Saya pikir nanti saja. Saya hanya menanyakan saja. Ya udah, nggak apa-apa kalau memang ini Pak Faisal. Ya, saya masih mau komunikasikan dengan ke keluarga dan saya mau bicara sama yang mengerti tentang hukum, yaitu Bang Milano. Saya mau bicara pada situ. Nah, waktu saya bilang untuk pengajuan di Jakarta Pusat itu, Pak Asep bilang itu kapan aja, nggak harus sekarang. Saya bilang apakah harus sekarang, berbarengan, kapan aja itu bisa. Itu terserah Pak Dodi, kesiapan Pak Dodi aja pada saat itu. Ya sudah, saya tidak mengajukan sampai sekarang, saya tidak mengajukan apa-apa. Saya menunggu aja kalau memang Pak Faisal dan keluarga ingin mengajukan hak asuh Gala dan hak waris, ya ini sekarang sedang berjalan. Nah, jadi saya jangan diputar balikan di media kan seolah-olah saya nih yang ini. Ya, kita lihat siapa yang ngotot duluan ingin mengurus ini, kan dari pihak sana, bukan saya. Ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.